Rum, aku Ya. kurang paham sama materi pemasaran barang dan jasa. Yang bagian apa, Ron? Yang produk, Rum. Oh, jadi gini, Ron. Ayo simak penjelasannya ya. Jadi, produk itu dapat diartikan sebagai suatu hal yang bisa ditawarkan ke pasar dan dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Emang produk ada berapa? Berdasarkan wujudnya ya, produk itu ada dikelompokkan dua jenis, yaitu barang dan jasa. Jadi kayak gini, Ron. Barang itu produk berwujud yang bisa dilihat, dipegang, disimpan, diraba, atau perlakuan fisik lainnya. Contoh barang itu seperti buku, kursi, meja, sepatu, dan lain sebagainya. Oh gitu ya, Rum. Terus cara memperoleh barangnya gimana? Berdasarkan cara memperolehnya, barang dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada barang ekonomi. Jadi barang ekonomi adalah barang yang bermanfaat sebagai pemuas kebutuhan yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah manusia. Dan untuk memperolehnya membutuhkan pengorbanan seperti waktu, biaya, dan tenaga. Contoh barang ekonomi adalah pangan, sandang, dan papan. Yang kedua ada barang bebas. Barang bebas itu adalah barang pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya melimpah atau banyak sehingga untuk memperolehnya kita tidak memerlukan pengorbanan. Contoh barang bebas itu sumber daya tanah, oksigen, sinar matahari, dan air laut. Yang ketiga ada barang ilit. Jadi barang ilit adalah barang yang bermanfaat sebagai pemuas kebutuhan, tetapi jika jumlahnya melebihi batas penggunaan akan menyebabkan kerugian. Contohnya air, sinar matahari, dan api. Kalau berdasarkan tujuan penggunaannya ada berapa, Rum? Kalau berdasarkan tujuan penggunaannya itu ada dua. Yang pertama ada barang konsumsi dan yang kedua ada barang produksi atau industri. Yang pertama barang konsumsi. Jadi barang konsumsi itu barang yang dibeli untuk dikonsumsi, bukan untuk diproses kembali. Nah, barang konsumsi itu ada 3, yaitu barang sehari-hari, barang belanja, dan barang spesial. Yang pertama ada barang sehari-hari. Jadi barang sehari-hari itu kebutuhan sehari-hari yang mudah diperoleh atau didapatkan dimanapun dan kapanpun. Contohnya itu seperti gula, sabun, pasta gigi, garam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada barang belanja. Jadi barang belanja itu kalau dalam proses pembeliannya memerlukan pertimbangan konsumen seperti pertimbangan mutu, kemasan, dan harga. Contohnya itu seperti AC, kulkas, tekstil, dan perabotan rumah tangga. Yang ketiga itu barang spesial. Jadi barang spesial ini mempunyai ciri-ciri khusus, unik, atau merek khas, dan juga harganya itu relatif mahal dan hanya bisa didapatkan di toko-toko atau tempat-tempat tertentu. Contohnya itu seperti barang antik, perhiasan, produk olahraga. Kalau barang industri itu apa sih pengertiannya? Boleh tolong jelasin nggak? Barang industri itu barang yang dibeli untuk dijual kembali untuk kepentingan industri. Oh, kayak gitu. Kalau barang industri itu ada berapa, Ron? Ada 5, 1 bahan baku, 2 komponen dan barang setengah jadi, 3 perlengkapan operasional, 4 instalasi, 5 peralatan ekstra. 1 bahan baku, yaitu bahan pokok yang dibuat untuk membuat barang yang lain. Contohnya ada 2, yaitu bahan pertanian dan bahan kekayaan alam. 2 komponen dan barang setengah jadi, barang yang menjadi bagian dari bahan jadi dan digunakan untuk melengkapi produk akhir. 3 perlengkapan operasional, barang-barang yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran proses produksi kegiatan lainnya di sebuah perusahaan. 4 instalasi, yaitu alat produksi utama pada sebuah produk perusahaan yang dapat digunakan dalam jangkauan waktu lama. 5 peralatan ekstra, yaitu alat-alat tambahan atau pelengkap yang dipakai untuk membantu instalasi. Makanya, coba dong kalau jelasin itu apa namanya jasa itu apa? Aku materi itu belum paham. Oh, jasa. Jadi, jasa adalah suatu produk yang tidak berwujud seperti aktivitas, manfaat, dan kepuasan untuk dikonsumsi oleh pihak lain. Kotor juga berpendapat bahwa jasa tidak berwujud dan tidak menghasilkan penghasilan. Oh, begitu. Ya. Kalau contoh jasa siapa? Oh, kalau contoh jasa itu ada banyak. Ya, sebenarnya contohnya itu ada jasa pendidikan, jasa layanan kesehatan, jasa salon kecantikan. Jasa itu ada berapa? Kalau karakteristik jasa itu ada 4. Pertama ada tidak berwujud, kedua tidak dapat dipisahkan, ketiga berubah-ubah, 4 mudah lenyap. Nah, jadi yang pertama tidak berwujud. Jasa mempunyai sifat yang tidak berwujud, yang tidak dapat dirasakan oleh panca. Jadi konsumen hanya bisa merasakan manfaat dari jasa tersebut. Kedua, tidak dapat dipisahkan. Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, diproduksi dan dikonsumsi secara bersama, sehingga antara konsumen dan penyedia dapat mempengaruhi hasil. 3 ada berubah-ubah, karena sangat bergantung pada pihak yang menyajikan waktu dan tempat penyajian, serta pihak yang disajikan. Nah, nomor 4 itu sudah punya. Artinya, apabila jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan hilang dan Anda tidak bisa menggunakan jasa yang sama. Langkah pengendalian kualitas jasa yang baik. 1. Lakukan seleksi dan pelatihan karyawan yang baik. 2. Standar pelayanan.
Ketiga, memantau kepuasan konsumen melalui saran dan keluhan konsumen.